Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Jumat 30 Juni 2023, saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang GKO Glory, akan menyampaikan firman Tuhan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Majelis Sinode dengan pola 4M. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami bersyukur pagi ini karena Tuhan terus menyertai kami. Kami akan baca firman, kiranya Tuhan mengajari kami mengerti dan mampukan juga kami setia untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini dari Kejadian 21 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Saudara-saudara, terimalah firman Tuhan dengan sikap hati yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Dari pembacaan firman ada dua muncul pertanyaan. Yang pertama, siapa yang merasa sebal pada bacaan di atas? Jelas yang merasa sebal adalah Abraham, ayat 11. Mengapa Abraham sebal? Karena Sarah menyuruhnya untuk mengusir Hagar dan anaknya Ismail. Ini kelihatan pada ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman dan renungan pagi ini, pasti satu sisi kita akan mengiyakan, menyetujui, dan mendukung apa yang menjadi perasaan Abraham. Kalau terus-menerus dia mendengar perkataan Sarah yang menyuruh untuk mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Kekesalan Abraham pasti punya alasan, karena dia merasa bahwa jelas bahwa Ismail sendiri memang adalah anaknya sendiri. Tetapi ketika Abraham ingin memprotes apa yang dikatakan Sarah, tiba-tiba Tuhan Allah sendiri berfirman kepada Abraham, dan isi firman itu ternyata meneguhkan perkataan Sarah bahwa anak perhambaan karena dosa itu harus diusir atau dipisahkan jauh-jauh dari anak perjanjian, yakni Ishak. Karena hanya Ishak satu-satunya yang akan menjadi ahli waris janji Allah. Saudara-saudara, mungkin Abraham berpikir bahwa satu sisi dia harus bertanggung jawab untuk tetap memelihara Ismail. Karena bagaimanapun secara logika pemikiran Abraham bahwa Ismail adalah anak sulungnya sendiri. Apalagi kalau kita belajar dari tradisi Yahudi sendiri, anak sulung itu disebut anak yang pertama dari keturunannya, yang diberkati menjadi imam dalam keluarga dan ahli waris keluarga. Anak sulung menjadi pewaris dua kali bagian dari anak-anak yang lain. Karena itu ini jelas
pemikiran Abraham bisa kita terima secara sederhana. Dan ini kita anggap hal yang lumrah dan wajar. Apalagi Abraham sendiri memang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya menunggu anak sebagai keturunannya. Apalagi yang dia dapat itu memang seorang anak laki-laki. Jelas sebuah kebanggaan bagi Bapak Abraham. Itulah sebabnya hati Abraham sangat panas yang membuatnya ingin memarahi Sarah istrinya sejadi-jadinya. Karena Abraham berpikir ia sebagai imam, pemimpin di dalam keluarga, ia boleh melakukan apa saja terhadap istrinya, terkhusus memarahi istrinya dengan mengangkat kembali sejarah lama, karena jelas Hagar dihampiri oleh Abraham atas suruhan, atas usul, atas dukungan, dan malahan desakan Sarah, dengan tujuan supaya dia mendapatkan anak dari wanita itu. Saudara-saudara, kembali Tuhan menegur Abraham dan Sarah tentang dosa mereka masa lalu, sehingga akhirnya lahir Ismail. Jelas itu karena ketidaktaatan mereka berdua dalam menantikan janji Allah. Itulah sebabnya Allah mengizinkan pengusiran anak itu beserta ibunya. Panas hati dan sebal yang ada pada diri Abraham bisa berdampak negatif bagi keutuhan rumah tangga mereka. Karena pertama, pasti panas hati bisa berkembang menjadi tindakan-tindakan buruk dari sang suami atau kepala keluarga kepada istrinya, dan bahkan ini akan menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, kesehatian mereka berdua bisa terusik atau terganggu dalam membesarkan Ishak, anak mereka. Karena itu Tuhan Allah harus ikut campur tangan di dalam menegur Abraham supaya dia tidak panas hati dan kesebalannya, dan supaya ia jangan bertindak gegabah atau sembrono. Apalagi dengan tetap membiarkan Ismail tetap berada bersama dia, dan otomatis ini teguran keras kepada Abraham supaya Abraham betul-betul menyadari kesalahannya dan sekaligus bertobat dan mengambil keputusan yang benar demi kelanggengan persekutuan rumah tangga mereka. Jangan kesalahan masa lalu karena tindakan yang kurang bijaksana ke depan akhirnya menambah masalah-masalah baru. Karena itu saudara-saudara, perenungan ini mengingatkan kepada Abraham bahwa janji dan ketetapan Tuhan dalam situasi apapun harus tetap terjadi dan harus digenapi. Dan kalau kita membaca Efesus pasal 5 ayat 25a dan 28, jelas dikatakan di sini, hai suami, kasih istrimu, dan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena itu biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan akan tetap berjalan dan terlaksana. Yang kedua, kesalahan masa lalu jangan ditambah dengan kesalahan-kesalahan baru hanya karena kita tidak berhikmat dan kurang bijaksana. Biarlah Tuhan memberkati kita menjalani kehidupan kita betul-betul seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita lakukan firman Tuhan, terutama untuk kaum bapa, jadilah berkat
bagi seisi rumah kita. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih untuk firman. Kiranya melalui firman kami tetap hidup baik dan benar menurut kehendak-Mu. Jadilah kami menjadi alat berkat yang saling memberkati dan tetap setia melakukan kehendak firman. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.